Halo guys, welcome to my channel. Kali ini gue bakal ngomongin manga tentang manga yang judulnya Uzumaki ya, buatan dan Junji Ito. Oke, sebelum kita explore lebih dalam, gue bakal ngasih tahu kalian bahwa gue nggak bakal memberi spoiler di video ini karena sangat disayangkan kalau kalian yang belum baca manga ini tapi udah ke spoiler gitu. Karena manga ini cuman short, cuman ada 19 chapter. Dan untuk orang yang belum tahu manga ini tentang apa, jadi manga ini bergenre horor. Dia menceritakan sebuah kota yang banyak kejadian-kejadian aneh atau kejadian-kejadian supernatural lah, yang semuanya itu berkaitan dengan spiral atau Uzumaki, sama kayak judulnya. Kalau Uzumaki itu diartiin ya pusaran gitu ya, spiral lah. Kalau yang nonton Naruto mungkin nggak asing gitu. Dan gue sebelum baca manga ini belum pernah sekalipun baca manga bergenre horor, apalagi manga buatan dari Junji Ito. Tapi gue secara langsung bisa menikmati cerita horor yang dia buat karena konsep dari cerita manga ini tuh sangat menarik dan make sense gitu, bukan cuman dibuat-buat aja. Tapi kalau kalian baca itu nggak ada satu momen yang ini nggak jelas nih, apa ini itu nggak make sense lah gitu, nggak ada. Sepengalaman gue nggak ada sih, tapi ya nggak ada sih, kayaknya nggak ada. Ceritanya juga nggak dipaksain, dan di beberapa panel juga gue merasakan atau ada momen gitu gue ngerasa merinding gitu bacanya. Bukan merinding ketakutan gitu, tapi lebih kayak serius nih, kayak gini serius nih jadinya kayak gini gitu. Dan ya ini membuat gue membuka mata kalau manga bisa membuat merinding juga, nggak cuman nonton film horor atau dengar cerita horor dari orang-orang itu. Ternyata manga juga bisa. Dan oke, kita masuk ke reviewnya. Di 3 chapter awal ini menurut gue adalah the best book ya, the best pengenalan masalah dari sebuah manga yang pernah gue baca. Pokoknya dari halaman awal, dari lembar awal tuh udah diperkenalkan itu masalahnya ini, dan lu harus tahu kelanjutannya mau nggak mau. Karena ya ceritanya tuh atau masalahnya tuh mudah dipahami gitu, simple, mudah dipahami, dan menarik ya. Yang paling penting tuh menarik. Kalau masalah yang nggak menarik, lu sebagai pembaca nggak punya alasan buat membuka lembar baru gitu, melanjutkan ceritanya, karena ya kita nggak invest ke storynya gitu. Jadi manga ini sangat menarik dalam hal masalahnya. Dan di pertengahan cerita ini mungkin kritik atau komplain dari gue ya, karena dari chapter 3 seterusnya itu gue bisa bilang hampir nggak ada progres dalam hal penyelesaian masalah gitu. Jadi ini sebuah kota nih. Kota ini bukan spoiler ya, ini kota, dan semua masyarakatnya itu kelihatan nggak peduli gitu, nggak peduli dengan kejadian-kejadian aneh yang ada di kota mereka. Padahal kalau mereka pay attention atau pengen peduli aja lah gitu, mereka ini bakal memikirkan cara menyelesaikan atau cara nyari solusinya gitu. Karena
ini kejadian-kejadiannya berbahaya, Cok. Bisa bisa memakan korban gitu, bisa ya mau mengacaukan kota itu, tapi hampir nggak ada progres untuk penyelesaian masalahnya itu di pertengahan cerita atau pertengahan ya itulah chapter 3 seterusnya itu. Tapi walaupun begitu, walaupun nggak ada progresnya, gue personally atau apa pribadi gue masih tertarik gitu, karena Junji Ito ini dia jenius ya dalam hal menempatkan panel-panel gitu, panel-panel percakapan. Jadi kalian tuh pembaca mudah itu memahami, mudah mengkonsumsi ceritanya gitu. Dan artnya sendiri tuh sangat amat ngegendong ya bahasanya, apa ya, menggendong gitu, menggendong ceritanya atau menggendong manga ini, karena feel merinding gue itu tadi yang gue jelasin itu seringnya itu di pertengahan cerita itu, karena ya itu ekspresi karakternya itu bisa bisa menyampaikan apa yang dirasakan mereka gitu. Dan itu jenius sih. Gue nggak banyak baca manga yang ekspresinya itu benar-benar mudah diserap apa yang mereka rasakan gitu. Setelah pertengahan cerita itu kita masuk ke 5 chapter akhir. Nah, di sini nih menurut gue 5 chapter akhir ini excitement gue dalam membacanya itu sama dengan 3 chapter awal, dan menurut gue ini lebih bagus ya, lebih intens gitu. Karena tadi di pertengahan cerita kita hampir nggak ngeliat ada progres sama sekali dalam penyelesaian masalah, tapi di 5 chapter terakhir ini karakternya itu mulai gimana ya, mulai tersiksa gitu, dan mereka udah mulai cari solusi. Dan kalau kalian berpikir ini pasti diras, ini pasti dipaksain nih biar bisa cepat selesai karena cuma 5 chapter, enggak, ini bener-bener 5 chapter ini sangat amat padat dalam hal resolving problem gitu. Dan ya masalahnya kelar sampai akar-akarnya itu kelar di final chapter tuh, semuanya beres, nggak ada yang gantung. Menurut gue nggak ada plot hole sama sekali, dan kalau bisa gue kasih nilai manga ini mungkin sekitar 90-95%. Tapi kalau misal chapter awal dan chapter akhirnya itu nggak sebagus ini, mungkin bisa 75 lah, karena 3 chapter awal itu dan 5 chapter akhir itu sangat bagus. Bisa gue kasih 95%. Dan kalau kalian pengen baca manga ini, kalian bisa beli di Gramedia atau di toko online banyak sih, atau kalian mau ya baca digital aja di website bisa juga sih. Cari yang sub Indo atau yang Indo banyak lah, nggak ada bedanya, mungkin beda sedikit lah, tapi ya ceritanya tetap kalian bisa menikmatinya gitu. Mungkin sekian aja dari review gua tentang manga Uzumaki. Mungkin di next video atau di video-video selanjutnya gue bakal bikin review lagi, entah itu manga, film, atau series atau anime ya. Oke, mungkin segitu aja dari gua. See you guys next time, bye bye.